Selamat pagi dan kembali lagi bersama Evergreen. Mari kita analisa emas ya. Harga emas tentu di area semi risk. Apakah ada yang ambil sell? Ya, kalau ada mungkin sudah lumayan profit ya. Hampir 200 pip. Dan juga kita lihat bahwa harga emas masih tertekan ya setelah EOMC. Suku bunga tetap bertahan ya, tidak ada kenaikan suku bunga, tapi pernyataan si Jerome Powell itu hawkish ya. Jadi dia ada kasih kisi-kisi ketemuan bulan Juli itu ada potensi akan naik suku bunga 25 bps ya. Jadi kalau dibaca karakternya memang hawkish ya. Jadi harga emas tertekan walaupun dolar turun, emas juga ikut turun. Jadi bisa dibilang tahun ini tidak ada namanya turun suku bunga ya. Jadi mereka pun ada kasih kisi-kisi bahwa ada dua ketemuan akan naik suku bunga lagi ya, akan naik dua kali akan naik lagi dua kali suku bunga. Jadi harga emas semakin tertekan lagi ya. Lalu jadi tahun ini nggak ada namanya resesi ya, karena kalau sementara inflasi masih 4%, oke. Terus suku bunga sementara kan pause, jadi mereka dia kondisinya, jadi mereka mau perkuatkan sistem perbankan ya juga kreditnya. Jadi kalau dalam bulan ini kedepannya kalau perbankan masih stabil, makin meningkat, wah itu sudah pasti mereka akan naik suku bunga lagi 25 PS lagi, dan selanjutnya ketemu juga akan naik lagi. Dan terus kita kalau lihat hari ini kan banyak news ya, ada news penjualan eceran, ada indeks, ada penjualan eceran ya, ada inti, terus ada klaim pengangguran ya, terlalu banyak news ya. Jadi akan sangat berbahaya, pasti ada positif atau negatif. Jadi market kalau ingin ikut skenario the Fed, jadi emas lebih ke sell gitu. Oke. Dan hari ini sinyalnya pun nggak gitu ada perubahan ya, tetap sama ya, karena high sama low ya cuma situ-situ aja. Jadi saya tetap ambil sell dan low buy hari sama ya, seperti highsnya di 74, highsnya low risknya 74 dan 70, medium risknya tetap 60, sell highsnya 53 dan buy highsnya 34, medium risknya 26, low risknya 16 atau 12 ya, tetap sama. Di ini dia sempat mau masuk, habis itu didorong ke bawah lagi, jadi sudah tidak bisa pakai lagi. Di sementara ada perubahan ya, perubahan kayak belum ada gitu, ada perubahan garis trend. Kalau ini saya dorong ke kali sama, belum ada gitu perubahan trennya ya, trennya masih keadaan konsolidasi. Oke, belum ada perubahan. Oke, belum ada tanda-tanda, lihatlah nanti dia mau kemana dulu ya. Ya kalau ke 34 26 itu bisa ambil buy lagi kalau mulai jatuh. Oke, kita ada dolar. Dolar sekarang udah turun di area ini, udah pecah, hapus, ini hapus, ini hapus. Oke, dia beri ke bawah, berarti dolar sekarang udah di lantai 2. Oke,
Walaupun ini turun bukan artinya bahwa dolar ini akan downtrend ya, belum. Kalau saya dia uptrend, kalau dia trend besar ini masih uptrend, cuma dia cari posisi pijakan yang bagus, habis itu baru lanjut lebih tinggi lagi ya. Kecuali dia keluar dari tanah ini baru saya hitung downtrend. Lalu kita cek di sini besar. Kita lihat. Oke, bahwa emas sudah keluar dari supply ya, dari 48 sampai 74 ini supply besar sudah dikeluarin ya, ada keluarin, jadi dia akan main di area demand selanjutnya adalah 26 sampai 40 ya. Kalau dia sentuh ke 25 atau 26 itu ada potensi bisa untuk koreksi, atau di bawahnya ada support ya. Jadi kalau mau dibilang harga price-nya itu di area support itu 20 harga price sama 14 ya. Kalau demand ini bukan price lagi, ini sebenarnya udah pernah disentuh-sentuh, jadi bom gitu. Price, kalau price-nya itu di area sini demand 1894 sampai 10 itu demand price ya. Terus ada support lagi 1900 ya, itu masih price. Oke. Masih segar. Itu kayak dia ini ada lagi di sini. Oke, yang penting udah ada kasih harga price action ya, tinggal dipantau apakah ada pantun harga baru masuk. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.